guys, balik lagi nih dengan aku Thalia dari channel AutoFM TV. Hari ini aku pengen review mobil mewah dari Lexus. Dia SUV, yaitu Lexus LX 570 tahun ini 2010. Ada beberapa yang memang udah diganti sama pemilik sebelumnya, udah di-upgrade. Nah, apa aja sebelum aku lanjut videonya, aku mau ngingetin nih ke kalian untuk terus dukung channel AutoFM TV dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Oke, langsung aja kita review mobilnya. Nah, kita mulai nge-review dari bagian grillnya dulu ya. Untuk grill ini dia modelannya besar, lebar juga. Dia perpaduan chrome sama ada warna abu-abunya, dan di tengah sini ada logo Lexus. Terus untuk headlamp dia high definition. Ada washer lampnya, sensor parkir di bagian depan itu. Kita mulai dari bagian ban dulu. Dia pakai ban itu Michelin. Terus untuk ukurannya itu di 285/60 dan dia pakai ringnya itu 18. Untuk velg masih yang model lama gitu ya. Ada di bagian bodi samping kanan kiri. Terus untuk spion dia warnanya selaras sama warna bodi. Di bagian kaca dia ada satu garis sampai ke bagian belakang, jadi terlihat mobil ini tuh elegan ya. Handle pintu ada smart entry, lock unlock tinggal pencet ini aja. Ada push step juga, jadi ngebantu kalian untuk naik ke mobil ini karena kan cukup tinggi ya mobilnya. Di bagian push step ini dia ada lampunya, kalau kalian malam gelap itu bisa ngebantu banget gitu. Tangki bensin kanan ya. Sekarang kita mau lihat ke bagian belakang. Oke, sekarang kita mau lanjut bahas ke bagian belakang. Di belakang ada spoiler, kaca belakang udah difogar, ada wipernya juga. Stop lamp, ini dia modelannya keren banget ya. Dia garis 3 gitu. Ini lampu sennya, dan frame dari stop lampnya ini dia pakai chrome. Terus ada lampu mundur, ada emblem Lexus, LX 570 dan di sana ada tulisan Lexus. Gitu. Sensor parkir ada 4 titik. Terus ini tuh untuk towing, jadi bisa dibuka ya. Cuma pasti jarang lah ya untuk dipakai gitu. Lampu mundur, terus ada kamera mundurnya juga nih di bagian sini. Sekarang kita mau lihat bagasinya nih. Nah, karena mobil ini udah power back door, jadi dia udah otomatis ngebuka sendiri ya. Dan pintu bagasinya ini dia terbelah jadi 2. Jadi kalau kalian mau buka bagasi, ini harus dibuka juga. Kita mulai dari sini. Kalau di sini itu dia ada toolkit, terus yang di sebelah sini itu ada segitiga pengaman. Oke, ini kita tutup dulu. Nah, kalau kalian kurang kencang nutupnya, ini dia udah vakum, jadi dia udah ngelok sendiri gitu. Untuk ngelipat kursi di baris ketiga, ini udah canggih, udah elektrik. Nah, ini posisinya udah naik. Sekarang kita coba untuk turunin. Kayak gini. Kalian tinggal pencet aja. Kalau untuk ngebalikin posisi semula, ini harus ditarik secara manual. Terus nanti sisa dari talinya ini tinggal digantung aja di sini gitu. Kalau kalian mau lipat, ini tombolnya, dan ini untuk naikinnya kayak gini contohnya. Jadi lebih praktis dan lebih memudahkan lah ya, nggak menguras tenaga. Kalau diangkat dua-duanya, pasti bagasinya luas banget sih. Pasti luas banget gitu. Oke, ada lampu bagasi, di belakang juga ada power outlet. Sekarang kita mau bahas ke bagian interiornya.
Oke, sekarang kita mau bahas ke bagian interior di bagian depan dulu ya. Karena di depan ini cukup banyak perubahannya gitu dari pemilik sebelumnya. Di bagian pintu dia pakai aksen wooden panel, jadi terlihat mewah. Ada memori seat 3, udah electric seat juga joknya, depan, kanan, dan kiri. Terus bahannya soft touch, pastinya perpaduan kulit juga. Di bagian kanan nih ada tombol pengaturan untuk spion, terus buat buka bagasi, sama ada laci penyimpanan gitu kecil, mungkin bisa buat naruh koin. Terus AC di bagian depan itu ada 4 titik. Dan untuk di speedometer, kilometernya itu di 96.000 2010, ya lumayan lah ya. Dashboard soft touch, untuk setir ada aksen wooden panel kulit. Terus di bagian belakang setir ada cruise control, untuk telepon, display, head unit, dan untuk volume. Pengaturan setirnya dia udah elektrik ya. Pengaturan setir dia udah elektrik. Di belakang setir ini ada untuk pengaturan power back door-nya, mau di on off-in juga bisa. Start stop engine ada di sisi kiri belakang setir. Terus untuk yang berubah itu di bagian entertainment-nya nih. Biasanya kan layarnya kecil, terus ada pengaturan untuk AC, tapi ini diganti sama pemilik sebelumnya. Jadi pengaturan AC-nya udah digital, semuanya serba digital di layar yang besar banget ini gitu. Pengaturan AC, terus ada untuk Bluetooth, untuk telepon, terus bisa simpan file juga. Pokoknya banyak banget lah di sini gitu. Terus di kanan dan kirinya itu, di samping-samping sini ini untuk suhu si AC-nya. Dia udah dual zone. Ada lampu hazard juga di bagian sini. Terus di bawah dia pakai aksen wooden panel juga. Ada asbak sama pemantik. Ini transmisinya, ini ada colokan 12 volt, aux sama USB. Terus ada tombol-tombol di sini nih. Yang pertama untuk driving mode dia ada sport sama comfort. Terus ini suspensinya, sama ada 2 tuas tombol gitu untuk kalau kalian pakai di off-road gitu. Di bagian sini ada 2 buah cup holder. Terus ini ada armrest. Nah, ini bisa diatur, bisa dimaju mundurin, dan di bawahnya ini ada console box. Nah, ini ada cool box. Jadi kalian bisa ngedinginin minuman kalian di sini gitu. Lanjut di sebelah kiri, ini dia ada laci penyimpanan 2 level gitu ya. Bukanya juga soft opening. Terus di bagian atas ada hand grip. Hand gripnya ada 2 untuk di bagian depan. Kacanya udah sliding, udah ada lampu bacanya juga. Spion dalam udah auto dimming. Penyimpanan kacamata sama buat buka sunroof. Dia ada sunroof panoramiknya, tapi untuk di bagian apa lagi ya? Oh, mungkin mau lanjut bahas ke bagian belakang. Oke, lanjut lagi ke bagian belakang. Di bagian belakang kurang lebih sama ya untuk bagian pintunya. Ini ada tambahan kayak asbak kecil gitu. Terus power window dia udah auto semua. Nah, ini juga ada pengaturan joknya, dia udah elektrik nih. Ini untuk maju mundurnya dia elektrik. Tapi kalau untuk posisi rebahnya itu dia masih yang manual. Ini aku setting posisi yang bener-bener udah rebah banget. Kalau ini ya seginilah gitu. Ini posisi paling full untuk ke bagian belakang. Lalu di bagian tengah ini bisa buat 3 orang. Cuma kalau kalian mau pakai headrest-nya nggak bisa karena ini dilipat di bagian tengahnya. Dia ada 2 buah cup holder. Di atas ini dia pakai wooden panel, ada console box juga, dan di sini ada tempat penyimpanan untuk remote. Nah,
karena di sini dia ada TV-nya, jadi on off-nya itu dari remote dan nyambung ke bagian head unit depan gitu. Terus di atas ada TV, ini ada lampu baca, udah LED ya, warnanya putih. Hand grip juga ada 2, sama kayak di bagian depan, ada rear AC. Terus di bagian tengah ada rear AC juga. Kalian bisa atur. Ini juga dual zone ya, pengaturan AC-nya. Ada colokan, ini colokan banyak banget ya. Ya nggak usah ditanya lah ya, headroom, legroom ini luas banget dan kenyamanan udah pasti nyaman banget dan empuk banget lah duduk di mobil Lexus LX 570 ini gitu. Oke, mungkin kalian penasaran kali ya sama harganya. Harganya tuh nggak nyampe 1M, kalian bisa beli mobil mewah, nyaman. Harganya tuh kalau cash itu di 980, kalau kredit harganya di 960-an lah, 60 atau 65 gitu. Jadi kalau kalian mau tahu harga pastinya langsung aja tanya Thalia di 0813 894 kali 377, atau mau Lexus yang lain, yang sedan kita juga ada, atau mau Land Cruiser sekalian kita juga ada. Pokoknya langsung aja kali ya cek di katalog kita di www.autofam.net. Kalau kalian ada yang tertarik langsung aja hubungin Thalia di nomor yang tadi gitu. Sama biar kalian nggak ketinggalan nih terupdate Autofam tuh apa aja, kalian langsung follow aja Instagram Thalia di Thalia_Autofam karena itu paling terupdate gitu. Thank you banget ya udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk dukung channel Autofam TV. Bye bye.